mengadopsi data dan kan ngaco. Enggak, lagi pun gini. Masalah Nabi kan kalau kita bilang versi mereka dengan versi kita itu kan sudah beda. Karena gini alasannya sayang. Nah mereka itu Markus, baru siapa yang 4 orang itulah, Yohanes siapa itu kan mereka bilang anggap Nabi. Para nabinya kan, oke lah, masih itu maksud ya. saya gini, mereka itu kan sebenarnya kategorinya nggak tahu kita apa gitu. Nah kalau dari pihak Islam sama istilahnya ini udah jelas. Enggak. Nah, baru yang perjanjian lama mereka kan itu ada juga dasarnya gitu loh bang. Ya. Tapi mereka bilang itu malah yang lama itu bukan nabi, rasul mereka bilang. Karena mereka menempatkan posisi nabi itu lebih tinggi daripada rasul. Kalau kita kan posisi rasul lebih tinggi daripada nabi. Gitu kan. Jadi gini, di frasa para nabinya oke lah. Ibaratnya itu masih bisa di ini ya, karena mereka juga sama-sama punya keyakinan terhadap para nabi gitu kan. Tapi kalau sudah spesifik ada Allah Subhanahu wa taala, coba kesepakatan universal Allah Subhanahu wa taala itu apa? Seluruh manusia di muka bumi ini sudah tahu kesepakatan universalnya itu adalah sesembahan mutlaknya umat muslim yang berdasarkan pada Al-Qur'an. Bener nggak? Iyalah. Iya dong. Dan dari mana umat muslim punya keimanan meyakini Allah Subhanahu wa taala? Masa dari kitab koping? Oh ya dari Al-Qur'an. Ya kan? Berarti ceng yang muncul itu. Ceng aja nggak terima kalau Allah Subhanahu wa taala itu referensi dari koping ho. Gitu kan. Itu tadi dari awal, kalau dia ngambil katanya dari Allah SWT, ya udah dan jelas dari Al-Quran, dari Islam, gak ada lagi. Iya masa mintanya jangan dari Al-Quran dan hadis dong, dari literasi yang lain dong. Koplak nih orang. Tolong yang akademik, palamu ya akademisi. Saja diberhenti ya jadinya dengar profesor ngomong. Halo. Gini, ini semalam saya lupa menyampaikan analisa saya gini. Pertama, ini judul dilempar oleh mereka dengan harapan kita disibukkan dengan menjawab pertanyaan mereka, ya. Dan itu pun saya lihat mereka tidak siap dengan itu, karena ketika Derion dan saya pas dikasih waktu, masih banyak waktu yang mereka tidak pergunakan, ya kan? Itu perhatikan. Dan juga ini saya lihat ada permainan dari penyelenggara. 5 waktu, 5 menit. Artinya diharapkan berarti kan mereka masih kan bertanya ini kan ke muslim kan. Tapi waktu mereka bertanya 5 menit, waktu kita cuma 5 menit. Ini kan mau mempermainkan kita. Dan ini juga tolong ingatkan kepada Kang Awi, kepada teman kita nanti, ini bicara teknis dulu ya. Untuk kita nanti di sini tema waktu yang sama tapi tema yang berbeda. Apakah para nabi mengenal Yesus kan gitu. Artinya kita punya kesempatan 5 menit bertanya dan mereka punya kesempatan 5 menit menjawab kan. Ini bikin mereka kalang kabut. Itu yang saya lihat. Jadi mereka awalnya ingin membuat kalang kabut kita gitu kan, tapi alhamdulillah dari ronde pertama saja Ustadz Awan udah langsung membuktikan kan. Ini yang bikin mereka kelengger, maka mereka langsung kan kepanasan. Karena Ustadz Awan menggunakan literasi ya dari mereka berkenaan dengan Allah. Allah ada di kitab suci mereka kan gitu. Ini bikin mereka panas. Dan akhirnya berusaha untuk menghilangkan kan Pak Alwan ada dalam peredaran atau ada bersama kita. Dan mereka berhasil. Walaupun Pak Alwan kita sama-sama dengar dia sakit ngantuk ya. Gitu. Itu Kang. Jadi insya Allah ini kesempatan kita nanti, ingatkan saya lagi atau mungkin dibikin di grup lah. Ya, kabarkan kepada mereka bahwa hari ini kesempatan kita untuk mempermalukan mereka. Awalnya mereka ingin menelanjangi kita dengan tema itu gitu kan, ternyata hari kesempatan kita. Itu Kang. Siap. Terus benar kata antum tadi, ya kan? Gimana bisa umat Islam mengambil literasi di luar Islam? Jadi mereka salah menggunakan ukuran. Pintu yang saya pesan itu gitu kan, menggunakan pintu dia yang jadi ukurannya. Kelengar kan jadinya kan? Ketika dicocokin nggak bahkan cocok lah, pintu saya kok pakai ukuran pintu dia. Saya yang pesan pintu kok. Dilanjut, saya nyimak lagi.
Sayang saya make headset, saya nggak bisa dengar maksimal. Lanjut. Lagi di jalan ya, hati-hati tuh lagi di jalan. Ya, siap. Terima kasih, saya penasaran dengan kalimat antum. Siap, makasih, dilanjut. Oke. Iya emang ya itulah jadi lucu. Penggiringannya juga kayak gini ya. Apakah para nabi mengenal Allah Subhanahu wa taala nih Bang Anto ya. Mereka selalu menggiring agar apa yang diyakini umat muslim itu tervalidasi juga dalam keyakinan Yahudi, dalam keyakinan Nasrani. Jadi kalau tervalidasi dalam keyakinan Yahudi dan Nasrani, baru mereka mau mengakui. Sedangkan judulnya itu bukan apakah Yahudi dan Nasrani mengenal Allah, tapi apakah para nabi. Jadi frasa para nabi ini mereka paksa giring ke Yahudi dan Nasrani. Padahal kita nggak ada urusan dengan Yahudi dan Nasrani. Ya. Di judulnya aja kita urusannya dengan para nabi. Karena agama kita itu bukan agama milah Yahudi, bukan agama milah Nasrani. Agama kita itu milah Ibrahim. Betul nggak Bang Anto? Benar. Iya, nggak ada urusan kita dengan keyakinan Yahudi sama Nasrani. Peduli amat. Al-Quran itu menegaskan Islam itu milah Ibrahim. Milahnya Nabi Ibrahim. Bukan milahnya Yahudi, bukan milahnya Nasrani. Tapi mereka memaksa menggiring. Sekarang Bang Anto sering dengar ya apa-apa pinginnya tuh tervalidasi dalam keyakinan Yahudi dan Nasrani, tertulis dalam kitabnya Yahudi dan Nasrani apa yang kita yakini. Tapi nanti kalaupun ada judul-judulnya apa, digiring lagi kita mencontek. Betul nggak? Kan kayak gitu. Kotak-kotak sengklek ya kayak gitu. Yang jelas sudah kehabisan jalan mau nyerang itu aja kalau saya lihat. Tadi malam tuh gini, tadi malam tuh mereka sebenarnya karena mungkin ya apa ya ibaratnya memang sudah tertutup otaknya dengan kesehatan, membuat tema yang sebenarnya itu lubang kubur buat mereka sendiri, menggali lubang kubur sendiri gitu. Tema itu justru sangat kuat sekali dalam literasi Islam dan dengan enak digali, apalagi kalau misalnya apa ya menggunakan datanya Quran. Wow, udah babak belurnya luar biasa. Kemarin kita masih berusaha mengkompar secara seimbang ya, selain Al-Quran juga kita ngambil data dari kayak ini apa sumber-sumber lain gitu kan, karena mereka jadi gini, moderator dan tuan rumah mensepakati dari awal bahwa salah satu referensi yang disepakati adalah Al-Quran. Salah satu referensi yang disepakati dalam diskusi adalah Al-Quran. Jadi data-datanya, landasan argumennya boleh berdasarkan Al-Quran gitu. Tapi begitu pakai Al-Quran diprotes. Itulah yang saya bilang dari dulu. Dulu Pak Muda Anwar juga itu kan itu juga udah ada janji sama mereka, diingkarin lagi, putus berapa lama. Ini dimulai lagi, janji lagi, diingkarin lagi, itu kan udah berulang. Ini Al-Quran membuktikan. Nah, kalau memang dia tadi mau debat, tapi nggak boleh gunakan Al-Quran, udah berhenti aja, ngapain debat? Orang kita dasarnya memang Al-Quran dan hadis itulah. Makanya saya bilang, saya tuh nggak ngerti yang dimaksud diskusi akademisi, referensi akademis, data akademis, versi mereka tuh yang gimana sih? Dalam aja kita misalkan debatnya lintas agama, antara agama Islam dengan agama. Sekarang kita gini nih. Sekarang kita mengambil yang lain. Nih Bang Anto, kalau kita mau membahas tentang bidang matematika, terus datanya ngambil dari buku sejarah, gimana? Ya gak dapat lah. Nah, itu kan seolah kayak gitu. Itu kan akademi sengklek namanya kayak gitu. Iya, kita mau bahas tentang biologi, terus kita data-datanya diambil dari geografi gitu kan. Kalau saya itu tadi Bang, selama dia prinsipnya masih debat antar agama, ya pakai Al-Quran dan hadis. Gak bisa nggak? Habis. Apalagi judulnya kayak tadi, betul nggak? Iyalah, itu udah kuat itu memang Iya. Sekarang tadi awal saya bilang, itu udah dari kita, dasarnya udah kuat kan bilang tadi dari awal. Ya itu mereka maunya apa yang kita imani terkait akidah kita itu juga tervalidasi pembuktiannya di dalam
kitabnya Yahudi dan kitabnya, karena dianggapnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini wartawan debat masuk, suara saya langsung feedback ini. Kok bisa ya? Kopinya cuma segelas, jadi suara saya feedback. Aku yang dengar keselaknya aja. Masya Allah, nikmatnya minum kopi tuh. Nanti malam saya mau usul kalau misalnya jadi debatnya, kita kasih edukasi juga, harus dikasih edukasi tentang bagaimana itu diskusi yang akademis, apa itu data akademis, apa itu literasi akademis, biar nggak sengklek. Betul. Mas Erwin yang sering tahu itu kalau debat sama mereka tuh, yang sering udah tahu lah gimana ininya melanggar perjanjian. Aku sekarang banyak nonton aja, enak tinggal ngelapin klik kayak gitu, nggak banyak komentar. Ya, maksudnya kan pengalaman yang sudah ngelihat dari pihak sana itu loh, dari itu kan sering melanggar loh Mas Erwin. Oh, sana itu dikasih aturan dengan enggak, wong mereka nggak punya aturan hidupnya. Nah, itulah kan. Bisa mau bacakan aturan itu 1000 kali ya dia itu tak dengar saja enggak, ya lo, itu suka-suka lo. Berarti Bang Erwin nanti malam pas diminta saran untuk persiapan untuk memulai diskusi debat gitu kan, ngacung aja. Saya ngacung mau ngasih saran terkait aturan. Bagaimana kalau aturan bakunya adalah tanpa aturan gitu. Kan gini. Jangankan membahas perdebatan ke materi ya. Membahas tentang aturan diskusi saja. Itu lo paling sehari belum debat belum selesai. Ya kan? Membahas aturan diskusi itu lo kalau dibahas Islam dengan Kristen, materinya belum dibahas itu aja nggak selesai 2 jam. Iya. Kalau umat muslim kan jelas, kalau kita ngambil dari Rasulullah ya apa 11 aturan berdiskusi gitu kan, mengambil suri tauladan Rasulullah ya, kan jelas itu. Iya. Walaupun itu tidak banyak diketahui umat Islam, tetapi secara baku tercatat gitu. Suri tauladan Rasulullah dalam berdiskusi, 1, lemah lembut, sopan santun, berkata bijak semuanya gitu ya. Tapi jelas gitu. Seandainya umat muslim itu ingin menjadi pedebat yang bagus, tinggal ngikuti acara apa ini? Apa yang dilakukan Rasulullah kan gitu ya? Ada nih aturan berdiskusi. Oh, mereka nggak ada loh Bang. Gimana coba? Jangankan kok aturan diskusi, aturan iman saja loh, menurut Habib sendiri berpendapat kok gimana Bang? Iya. Ya kan repot. Kalau mereka lucu, mereka sering pelin-pelan ya, ibaratnya. Mereka dari sisi kitab suci sudah jelas merampok seluruh ayat-ayat Yahudi gitu kan. Kristen ini loh. Dirampok itu ayat-ayat Yahudi juga. Masuk dalam dan dirubah namanya menjadi Old Testament atau perjanjian lama. Tapi mereka bikin sekte sendiri. Gitu kan. Dan Yahudi pun nggak mau sepakat menganggap Yahudi dan Kristen itu sama, tetap beda. Yahudi dan Kristen aja mutlak beda gitu kan. Tapi melandaskan pada banyak kitab yang sama, karena Torah dan kitab-kitab para nabi Yahudi itu dicaplok oleh Kristen, dijadikan perjanjian lama. Tapi kalau misalnya kita tegaskan bahwa mereka itu beda,
malah balik mereka. Pelintan nih emang umat satu ini, umat Romawi ini. Pada ngotot kami adalah Israel rohani. Wah. Wah, udah nggak tahu otaknya bentuknya apa nih umat Romawi ini. Disamain nggak mau, nggak terima. Dibedain minta disamain, coba. Ini ya. Antara kita, kalau ini sama-sama anggaplah ya, kita nggak usah membahas Nabi Isa alaihissalam lah ya. Kita punya orang tua ini meninggal, kita muliakan itu meninggal, walaupun itu penyakitnya apa, penyakit kusta atau apa lah ya. Orang ini meninggalnya keadaan baik-baik, ya kan gitu ya. Kita muliakan, orangnya baik pokoknya, selama hidup nggak punya hutang, gitu kan. Dia nggak terima bang, bukan bapak saya itu matinya banyak utang katanya. Ya, bapak saya itu matinya itu apa? Baru maling. Bapak saya itu matinya itu dikeroyok orang. Dia malah seperti itu. Kalau kamu mengatakan bapak saya itu mati karena apa ya dalam keadaan baik-baik, itu penistaan gitu kan, itu Bang Anto. Iya. Ininya di mana lah ya? Itulah yang dulu saya bingung itu. Kalau para nabi semua diapakan jelek, semua sebagai contoh kok dibuat gitu kan, aneh cara pikir itu. Sementara kita itu sebagai contoh itu cari yang terbaik, yang baik-baik kan itu. Kunci dibuat kayak gitu loh. Memang sentral ya dari tiga agama ini, sentral nabinya ada di Nabi Ibrahim, karena ketiganya memang mengakui bahwa inilah bapaknya para nabi, bapaknya seluruh bangsa. Cuma menangnya di Islam itu tegas bahwa Islam itu yang milahnya Nabi Ibrahim. Di mereka kan nggak ada ketegasan seperti itu. Ditambah lagi sudah nggak ada ketegasan kayak gitu, Nabi Ibrahim pun sering dicap jelek oleh mereka. Itulah tadi dibuat jelek semua. Makanya dibilang tadi contoh keadaan benar dibilang itu salah katanya, harus jelek. Itu dibilang Mas Erwin tadi itu. Ya nggak usah lah kita ibaratkan dengan Yesus. Bapak kita itu diceritakan sama orang itu loh. Bapaknya si A itu mati meninggalnya tuh baik-baik ya kan. Pokoknya dibaik-baikin lah gitu ya. Datang ini anaknya nih. Bukan bapak saya itu babis maling matinya loh, kan ini lucu kan. Yang benar yang mana? Yang maling itu tadi. Yang benar yang maling, yang baik-baik yang benar. Harus salah. Gini kan, kamu ngejek bapak saya loh. Bapak saya itu matinya baru saja maling, kamu bilang matinya baik-baik loh. Gimana tuh bang? Harus salah kan itu. Iya kan, dibilang punya anak tidak sah gitu kan, Nabi Ismail. Ya berarti sama nuduh dengan bapaknya Nabi Ibrahimnya serong kan, kayak gitu. Kan ya itulah. Jadi mikir gini, ini siapa yang gila gitu loh. Goib gitu yang tidak terdetek oleh dunia medis gitu. Wah, itu Jibril yang mendeteksi itu. Iya, itu para malaikat yang bisa mendeteksi, medis sudah nggak bisa mendeteksi, saking luar biasanya kegilaannya gitu kan. Kalau gilanya yang dunia ini, yang makhluk biasa gitu, yang zohir gitu kan, itu kan dunia medis masih bisa memastikan, mendiagnosa dan apa ya, meneliti gitu. Kalau gilanya mereka kan udah gila tingkat goib gitu kan. Aduh. Jadi mereka pasti selalu menggiringnya kayak gitu, bahwa Islam itu tidak bisa diakui benar karena tidak ada tidak ada landasan dari keyakinan dulu. Kalau kita menceritakan nanti Yesus, melesetnya kita ke itu Nabi Isa alaihissalam, nanti kita kiranya
menggosip Nabi Isa alaihissalam dengan hal yang kurang baik gitu ya. Itu Ya. kita ibaratkan ke bapak kita, orang-orang di sekitar kita. Apa bapaknya Bang apa itu, Bang Prof Asumsi itu kemarin itu apa tuh? Saya ketemu itu orangnya baik di masjid itu, pokoknya ya sedekah, ketemu anak yatim itu ini. Wah, Prof Asumsi nggak terima ini. Siapa yang bilang Bapak saya suka sedekah? Fitnah. Kamu menghina Bapak saya. Gitu kan. Dan itu pun mending kalau benar gitu, orang fitnah semua gitu. Jadi apa terus kita ini biarkan seperti ini menghantui, membuat sebuah hoax, terus anak-anak bangsa kita ya, anak-anak bangsa kita itu selalu mendengarkan perkataan-perkataan mereka, pembodohan mereka ini. Ya kita nggak rela loh. Di Al-Quran luar biasa, Nabi Ibrahim tuh Khalilullah, kekasih Allah kan, ditinggikan derajatnya oleh Allah gitu kan. Di kitab lain malah diobok-obok. Ya kita nggak rela toh Bang, kalau anak-anak kita setiap hari suruh mendengarin pembohongan publik mereka Bang. Nah itu dia, ini kitab model apaan gitu. Di satu sisi menegaskan bapaknya orang beriman gitu, tapi di sisi lain kok difitnah gitu. Kalau punya akal Bang, kalau punya akal ya dan pikiran, nggak usah imani saja. Dengarkan debatnya Bang Ali dengan si Aderion yang waktu nggak terima mengatakan umat Islam mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan. Dia membela itu, mengatakan kalau umat Islam itu menghujat Yesus karena apa? Menista Yesus karena apa? Karena mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan, tidak disalib. Yang di Bible itu disalib, itu dikastakan muslim menista. Itu kalau punya akal dan pikiran mualaf Bang. Iya. Langsung mualaf. Tadi malam lucu loh, waktu Ustadz Alwan menukil tentang kitab terdahulu yang dirubah-rubah kan, itu si moderatornya, si pemikir ulung kan langsung protes kan. Ustadz Alwan dituduh memframing yang negatif lah terkait dengan kitab-kitab terdahulu. Padahal itu kan bukan statement Ustadz Alwan, itu kan memang seperti itu. Jangan dicampur adukan dengan Bible lah tuh. Nah, itu dia. Lagian nggak nyinggung Bible. Mereka kan gimana tuh? Nggak nyinggung Bible. Di Al-Quran yang disebutkan kitab-kitab yang dirubah itu Torah. Tersinggung. Tersinggung. Nggak usah tahu lah Bang. Contohnya kan itu sama dengan gini. Umat Yahudi dan Nasara itu kafir. Ya kan? Kita kan membaca Al-Quran ini. Mereka yang baper. Nah, karena tidak di sana kafir itu tolol bodoh gitu loh Bang. Ya kita kan ya jelas di dalam Al-Quran kan memang mereka kafir. Mereka yang baper Bang. Ya sama dengan itu tadi. Kitab-kitab selanjutnya dirubah. Itu kan Al-Quran. Kok mereka... Lagian Al-Quran nggak pernah nyebut-nyebut biblos. Nggak masuk dalam apa ya, kitab yang diakui lah oleh Al-Quran, biblos itu. Jadi nggak disinggung, nggak di ini. Yang oleh Al-Quran disebut itu lebih berat pada Taurat dan Injil. Tapi kan gini jadinya Pak, dengan dia marah berarti oknum yang disebutkan itu memang benar Bang. Berbeda dengan gini, di dalam Bible dinyatakan nabi-nabi palsu, kita nggak tersinggung Bang. Karena di situ di antara mereka ya biarin urusan mereka toh bukan. Tapi saat dikatakan nabi-nabi palsu itu terus dirujuk kepada Rasulullah, baru kita bertindak kan begitu Bang.
Ada Bang Kingpin nih, Bang Kingpin. Ngomong dong. Nah, kalau kelas kita ini, nggak usah apa Bang Kingpin nanti kalau kita sudah pengen mendapatkan literasinya, nah Bang Kingpin baru urusannya. Masuk sini cuma nguping aja Bang Kingpin. Ngomong dong. Lanjut. Nanti boleh gitu. Bang Kingpin itu baru gini. Ini loh, buktinya di sini loh. Itu. Ditungguin, kirain tadi malam mau ikut ke FIC kok nggak nongol nih Bang Kingpin. Ya, ada urusan dikit. Oh gitu ya. Gimana Bang Kingpin? Kitab terdahulu sudah dirubah-rubah menurut Al-Quran. Termasuk Biblos ya itu maksudnya? Ya, kalau mau masuk dari Quran itu mau dibawa ke mereka tuh jelas mereka nggak mau terima kan. Tapi kan memang buktinya kan ada pada manusia itu sendiri. Justru kalau mereka tersinggung dengan pernyataan Al-Quran, kitab terdahulu sudah dirubah dan mereka tersinggung, notabene nama kitab mereka itu sudah Biblos, itu semakin menegaskan bahwa Al-Quran bener. Namanya aja udah dirubah. Menjadi Biblos. Baper dia. Benar, seperti benar. Faktanya masuk faktanya. Apa yang disebutkan Al-Quran itu fakta. Dari nama saja sudah dirubah. Orang kitab terdahulu itu nggak ada namanya Biblos. Mereka tuh makhluk membagongkan apa? Iya. Dikasih yang bagus-bagus, dibelain, dimuliakan aja nggak terima, mintanya memang dikutuk kok. Mereka kalau ditanya itu nyungsep itu. Biblos itu diberikan kepada Nabi siapa? Kitab suci yang bernama Biblos itu diberikan kepada Nabi siapa? Nyungsep itu. Dia itu nggak merasa nyungsep kan pisangnya ya. Makanya kemarin kan waktu ada itu siapa orang-orang FIC itu kan saya bilang moderator itu nggak usah masuk asumsi. Tugas moderator itu cuma jangan ada tuh kejahatan hinaan. Tapi kalau tadi saya dengar itu sampai bilang frame atau apa itu udah masuk substansi itu. Harus itu nggak boleh. Makan. Wes, waduh. Ini dia makanan orang Jakarta ginian nih. Waduh, pameran makan ini. Ini sama jengkol no, jengki, mantap. Gini. Duduk itu, nasi duduk. Sedikit saya komentari pernyataan dari Kang Erwin tadi. Ini pernah saya ungkapkan juga Kang Erwin. Gara-gara ada yang menjanjikan gitu ya. Kalau bapak kamu mati gara-gara telanjang, ya kan, dibantai sama komunis, gitu kan. Kamu akan mendapatkan apa namanya kalau dapat asuransi ya? Asuransi 100 miliar gitu. Tapi dengan syarat dia benar-benar harus dipenggal oleh komunis gitu kan, ditelanjangin, dibawa ke alun-alun oleh komunis kan gitu. Ada janji itu dia. Dia bikin pernyataan akhirnya kan kepada umum. Bapak saya gitu. Seperti Kang Erin bilang tadi kan. Dipelorotin, kemaluannya kelihatan kemana-mana kan. Dia digantung di di alun-alun. Itu pernyataannya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan apa yang disebut dengan asuransi tadi. Yang itu juga konon kan, belum tentu juga kan janji-janji mereka itu, janji yang ada di kitab mereka itu. Gitu mungkin. Ya, dan ini bisa sampai ke Pak Husaimah juga. Gara-gara asuransi dia harus diceritakan demikian rupa, ditelanjangin, ditabokin, ya kan, dibawa ke alun-alun, dipelorotin, disalib. Nah, sedangkan menuju penelaahan itu kan keharusnya bukan iman, akal dan pikiran. Betul. Gitu ya. Nah, lawang mereka modal katanya, nggak modal iman, nggak modal katanya gitu kan, katanya nggak jelas sanadnya lagi. Bang, kasih contoh, kita ngelihat bukan budangon itu loh, itu enak, itu jelas enak itu, padahal itu apa, nggak tahu kalau itu berasnya beras apa plastik. Ini pasti nggak langsung imani saja, dipikir dulu ini apa gitu kan. Itu makanan yang warna coklat itu yang kayak apa itu, kayak tahu itu cuman tahu buatan itu.
asli itu, yang penting imani saja, itu loh makanan enak katanya kan. Padahal cuma imitasi kan. Tapi inilah Kang Erwin, tentunya kita sekali lagi bersyukur ya kepada Allah, kita termasuk orang yang disehatkan pemikiran kita, ya kan, dinormalkan, sehingga kita bisa memilih itu dengan sesuatu yang ya inilah. Walaupun mungkin pasti kita berat ya menerima ini semua kan, kita harus sholat, harus zakat, harus puasa, ya kan, menutup jilbab, aurat untuk anak-anak perempuan kita, istri kita. Tapi kan semua itu masuk akal. Sesuatu dibeli, sesuatu yang berat besar itu dibeli dengan yang mahal kan sangat relevan. Gitu kan? Kita ingin melihat pemandangan indah, ya kan, kita bisa melihat kemana-mana. Berarti naik ke gunung, ya naik ke gunungnya itu pun harus susah payah kan. Itu realitas gitu loh, realistis. Ya kan? Sangat tidak mungkin kita dapat enak yang enak-enak tapi disikapi dengan asal-asalan, mustahil. Gitu kan? Surga loh ini, yang kita sendiri nggak bisa memaparkan bagaimana enaknya surga itu, nggak bisa. Allah sendiri yang mengantang kan, karena ada yang mampu memaparkan enaknya surga. Ya apa yang kita paparkan ya, tajri min tahtihal anhar, buah-buahan, ya kan, dipan-dipan yang empuk, yang bertatakan emas, perak, itu pun kan kita nggak bisa membayangkan secara benar. Tapi itu tertulis dalam kitab kita. Ini surga, dibeli dengan apa ya? Dengan kesungguhan, dengan jahada, dengan jihad, jiwa, raga, nyawa kita. Kita mukjizat mau diserang. Asumsi sebenarnya kalau dilihat dari nilai perbuatan dan balasannya, mereka itu kalau memang itulah akal dan pikiran ya, memang akalnya nggak jalan. Coba gini, kalau memang mereka berakal ya, untuk mendapatkan perpuluhan itu mereka kan harus menjadi misionaris dan berjuang mencari jemaah ya. Apa balasannya berjuang dia mencari jemaah, mendapat perpuluhan? Itu kan istilahnya hukum timbal balik dunia ya. Iya. Tapi kalau ingin mendapatkan kemuliaan nanti di surga, seharusnya kan dengan apa? Bukan perintah Tuhan. Nah, mereka itu tidak mau menelusuri sebenarnya yang mana atau perintah Tuhan. Yang ditelusuri itu imani saja. Yang dikatakan perintah apa Bapak gereja baik ya sudah dilakukan, padahal itu perintah manusia. Bukan perintah. Enggak ditelusuri itu. Coba kita bahas ya, namanya di mana adakah benang merah antara perjanjian baru perjanjian lama. Mereka tuh nggak mau menelusuri kesalahan. Yang penting percaya dengan Bapak, sudah baik gitu. Terjawab kemarin waktu debatnya Bang Zuma dengan Cetos. Waktu dia membahas sanad, Bang Zuma dengan lantangnya itu tentang Al-Quran dijelaskan, sanad di Al-Quran, mereka dibalik katanya apa? Bapak gereja dipastikan memiliki kebersihan hati atas kitab Lukas itu dapatkan dari terus cari keterangan Bapak gereja. Nah di sini loh Bang, percayanya sama Bapak gereja sudah ke atasnya lagi nggak dicari Bang. Tuh lucu ayam kayak gitulah Pak. Bang asumsi Langsung lepas yang terakhir, jangan serius. Begitulah. ya mau gimana loh Bang. Jalan, makanya kan. Sedangkan kita mau dapatkan istilahnya gelar sarjana aja, itu berapa tahun kita belajar, berapa banyak dikorbankan. Nah gitu kan. Untuk itu gimana mau surga? Karena nggak setimpal gitu. Ada saja ngelesnya itu, ada saja mereka itu. Ya inilah mukjizatnya Al-Quran ya. Bantahan-bantahan non muslim itu memang bikin emosi, tapi dibalik itu justru semakin menguatkan kebenaran Al-Quran. Semakin mereka bantah, justru semakin tampak kebenaran Al-Quran. Tapi kita harus jujur Bang Prof, jujur ya, tanpa orang Kristen ajak debat ke kita, saya yakin Bang Prof pun jarang mencari tafsir Al-Quran. Tak pastikan itu. Ya itu makanya saya bilang semakin apa ya, semakin gencar bantahan dan subhat mereka terhadap Al-Quran gitu kan, terhadap Islam.
ya semakin kita juga lebih ini lagi kan, Ya, lebih termotivasi lagi nih, kurang ajar nih setan satu gitu kan. di mana ini yang dikatakan dia, kita pun akhirnya mempelajari itu juga secara Oh, malah di Alkitab saya langsung udah punya ininya, punya kesimpulan ininya. kita pikir jadi sarana pahala loh tuh Bang. Iya. Nggak perlu baca seluruh ayatnya udah tahu kesimpulan. Nah, gini, yang gampang saja. Banyak sekali umat Muslim itu tidak bisa menjelaskan kenapa ini ada alif lam mim gitu kan. Apa artinya gitu kan? Selama ini sangat jarang orang bisa menjawab. Nah, setelah ada debat-debat seperti ini, orang pengen enak jawabnya. Hanya Allah yang tahu. Sudah selesai kan? Dan mereka pun sekarang udah belajar mengucapkan alam loh mereka pun. Cuma logatnya masih logat Romawi. Kalau itu logatnya nggak bisa dihilangin itu Bang. Itu Logatnya beliau itulah lidahnya itu. logat Romawi. Ya memang ini memang harus kita akui ya. Kadang gini ya. Di dalam surat ini, ayat ini kan. Kadang-kadang kita ini selama ini membaca, melihat sekilas tafsirnya sudah lewat lagi. Dengan debat-debat seperti ini, Kristen bertanya, langsung kita mendalami lagi gitu. Gitu. Saya dulu pernah bilang bahwa apa ya, kitab terdahulu itu oleh di Al-Quran ditegaskan sudah dirubah-rubah, ini pasti dirubahnya banyak hal, bahasanya dirubah, nama dirubah, makna dirubah, ya dihilangkan juga sebagian besarnya gitu kan, dan dipelintir maknanya. Ternyata bener kan, nama dirubah tuh, ada muncul kitab namanya Bible itu berubah, bahasa juga ada bahasa Yunani manuskrip. Ini apa suaranya? Kang Firman suaranya. Sorry, maaf, lanjut. Ininya kali, nah perangkatnya. Sinyalnya kemasukan telur itu. Tahu ya. Masukkan tahu. Ini tak kasih analogi nih Pak. Itu Pak Dewang Bodo raise hand. Kayaknya mau minta makan ke Kang Budak Angon. Ini Kang Budak Angon kan lagi sarapan nih. Kang Budak Angon punya temen ini, sama-sama kerja. Punya nasi bungkus 2 ini kan. Berhadapan nih makannya nih Bang. Berhadapan, ya kan. Nah, sudah itu ada ayamnya juga 2 kan itu. Nah, yang satunya ke temennya Kang Budak Angon ini pergi ke WC Bang. Permisi dulu baru pergi ke WC. Nah, kita ini nonton, lihat Kang Budak Angon lagi duduk di depan nasi 2 ini. Nah, Kang Budak Angon ngambil 1 tuh, ya kan, ikannya.